mobil sebanyak ini dari ujung sana ke ujung sini sahabatku semua, parkir dengan secara rapi tanpa ada petugas parkirnya dan gratis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat malam. Kali ini perjalanan menuju Pasaraya, bukan balik kampung sahabatku semua. Kalau kemarin Bang Toha kan membuat video beli oleh-oleh untuk balik kampung, tetapi yang balik kampung itu saudaranya Bang Toha dan masih tetap beraya di Malaysia. Seperti ini sahabat-sahabatku semua, saat malam hari di Pasaraya yang ada di Malaysia memang begitu sangat ramai, penuh orang. Dan ini belum berapa ya, nanti kalau semakin malam maka akan semakin ramai karena Lebaran tinggal menghitung hari lagi. Biasanya warga Malaysia itu akan berbelanja begitu sangat banyak sahabatku semua. Dan di sini di Pasaraya Malaysia itu menjual berbagai aneka jenis minuman. Biasanya kalau di kampungnya Bang Toha, orang menjual jenis minuman itu hanya beberapa jenis ya. Tapi di Malaysia saya dikagetkan dengan beraneka ragam jenis minuman kalau saat Lebaran seperti ini sahabatku semua. Lihat, ini satu kumpulan semuanya minuman beraneka jenis, dari mulai rasa buah-buahan, rasa apa saja, semuanya serba ada. Ini di ujung sana pun juga masih banyak jenis aneka minuman yang lain sahabatku semua. Memang kalau di Malaysia ini bab bicara soal minuman begitu sangat banyak banget dan beraneka warna-warni. Jadi kalau biasanya saat Lebaran kita berkunjung ke kawan-kawan atau ke rumah teman-teman, sama ya, rumah teman-teman sama rumah kawan-kawan itu sama ya, itu pasti akan mereka menghidangkan makanan dan beraneka minuman yang manis-manis. Kalau di kampung yang Bang Toha, Lebaran itu biasanya hanya disuguhkan kue dan minuman manis sama juga sih. Cuman kalau di Malaysia ada makan-makannya. Kali ini saya akan menunjukkan suasana pasar rayanya sahabatku semua. Biasanya warga di sini itu kalau saat hari raya pasti mereka akan memasak ketupat. Nah, ketupat dan rendang itu merupakan salah satu hidangan wajib yang ada di Malaysia saat hari raya Lebaran. Dan saya ketika berkunjung ke rumah teman saya ketika hari raya Lebaran pasti ada ketupat dan rendang. Suasana menjelang Lebaran di Malaysia, Pasaraya begitu sangat ramai sekali. Kalau di Malaysia itu motor, mobil parkir dengan secara rapi tanpa ada petugas parkirnya. Lihat, motor pun tersusun rapi sahabatku semua. Ini kalau ada petugas parkirnya dapat uang banyak. Dan parkir-parkir seperti ini gratis loh, nggak perlu bayar. Ini kalau di tempat saya parkir seperti ini bayar, dapat uang banyak yang jadi tukang parkir kalau saat malam hari seperti ini. Tapi kalau di Malaysia nggak ada. Dan seperti ini suasana pasar raya ini yang berada di Mersing sahabatku semua, begitu sangat ramai sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, saya pun juga baru saja dapat bonus raya sahabatku semua. Jadi kalau di Malaysia saat hari raya Lebaran seperti ini dapat bonus raya 1 gaji juga. Alhamdulillah, jumpa dengan bos yang begitu sangat baik selama saya berada di Malaysia. Menjelang Lebaran seperti ini memang pasar raya di Malaysia itu sangatlah penuh sahabatku semua, penuh pengunjung berbelanja karena Lebaran tinggal menunggu hari saja. Dan kali ini pun Bang Toha Lebaran di Malaysia lagi. Semakin malam pengunjung semakin ramai sahabatku semua. Lihat, mobil itu dari ujung sana sampai ke sini. Kalau di Malaysia itu memang rata-rata warganya transportasinya itu mobil sahabatku semua. Sehingga di sini itu lihat, semuanya pakai mobil. Tapi yang membuat saya salut ya, di Malaysia itu tidak perlu ada yang mengatur untuk parkir. Warga itu parkir dengan sendiri, rapi-rapi, dan tidak perlu petugas parkir. Ini kalau ada petugas parkirnya ya, bayangkan mobil dari ujung sana, misal kata hitungan 5 ringgit lah,
Biasanya kalau di kota-kota besar itu mobil parkirnya 5 ringgit. 5 ringgit itu setara dengan Rp15.000. Dari ujung sana sampai ke sana itu udah dapat uang banyak sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia parkir itu gratis. Jadi tidak perlu bayar gratis, tidak perlu bayar kalau saat malam hari seperti ini. Jadi transportasi di sini warganya rata-rata mobil, itulah perbedaannya ya. Kalau di kampungnya Bang Toha ini rata-rata udah full motor, tapi kalau di Malaysia full mobil semuanya. Dari ujung sana mobil semuanya, dan rata-rata mobilnya ini buatan Malaysia sendiri. Ada sih mobil yang dari luar negara, tetapi banyak yang mobil buatan Malaysia sendiri sahabatku semua. Di pasaraya sini itu menjual berbagai aneka jenis minuman kemasan botolan yang besar-besar sahabatku semua. Itu dia disusun di depan pasarayanya. Dan tadi saya melihat banyak warga yang mengambil perbelanjaan beli minuman botolan besar-besar. Jadi kalau di Malaysia itu minuman kalau tak manis rasanya itu nggak lengkap. Semuanya minumannya manis-manis, banyak warna-warni. Lihat motor itu tersusun rapi ya, jadi nggak ada yang tukang parkir. Ini kalau di kampung saya sudah ada yang tukang parkir, udah ada yang ngatur. Oke, kali ini Bang Toha akan menunggu kawan saya karena beliau tengah berbelanja, saya belanja sedikit. Wow, ada mobil mewah terparkir dengan begitu saja sahabatku semua. Jadi di sini tuh aman-aman saja ya, walaupun nggak ada yang menunggu petugas parkirnya. Ya seperti ini sahabat-sahabatku semua, hidup seorang perantau. Mungkin bagi kalian yang pernah merantau di luar negara, kemudian saat lebaran seperti inilah hal yang paling sangat-sangat sedih. Nggak bisa berkumpul sama keluarga, nggak bisa berjumpa sanak saudara. Bahkan masa saya hidup di dunia ini lebih banyak di perantauan, dan lebaran pun lebih banyak di Malaysia. 10 tahun berlalu selalu lebaran di Malaysia sahabatku semua. Jadi lebaran di kampung halaman itu sangat jarang sekali. Insya Allah lah, mudah-mudahan tahun depan bisa lebaran di kampung halaman sendiri. Tetapi ya seperti ini, memang kehidupan seorang perantau yang jauh dari keluarga, mau nggak mau ya harus mengambil resiko demi untuk masa depan suatu saat nanti di kampung halaman sahabatku semua. Jadi dinikmatin, enjoy aja, kira-kira seperti itu. Walaupun sejujurnya kalau lebaran seperti ini ya Allah, melihat kawan-kawan balik kampung itu rasanya bahagia sekali. Tapi kalau kita di perantauan, merantau di luar negara, nggak bisa balik kampung, ya hanya bisa merenungi nasib. Tetapi kita perlu tetap semangat demi untuk keluarga yang di rumah. Ada sedikit perbedaan dengan di kampung saya sahabatku semua. Saya melihat orang-orang di sini kalau belanja minuman itu begitu sangat banyak banget ya. Minuman aneka jenis, warna-warni, minuman di dalam botol begitu sangat banyak. Tadi sekali ambil itu 1 troli, mungkin keluarga besar ya. Tapi kalau di kampung saya biasanya yang disuguhkan itu minuman itu ya paling-paling sirap. Tapi kalau di Malaysia beraneka ragam sirap, begitu sangat banyak minuman botol aneka jenis juga sangat banyak banget warna-warni airnya. Selain pasar raya di Malaysia saat menjelang lebaran seperti ini, itu juga ada festival bazar rayanya juga. Nanti kalau masih buka, Bang Toha akan mencoba untuk singgah ke bazar raya yang ada di tempat kerjanya Bang Toha seperti apa, biar teman-temanku juga bisa melihat suasana menjelang lebaran di Malaysia. Meskipun berada di kota kecil, tapi di sini begitu sangat tertata rapi sahabatku semua. Jalanan di kota kecil ini begitu sangat luas banget. Jadi tidak sempit sahabatku semua. Yang itu namanya stasiun TNB. Kalau di Indonesia PLN, kalau di Malaysia namanya TNB. Tetapi kalau di Indonesia nggak ada seperti ini sahabatku semua. Di Malaysia ada stasiun TNB seperti ini. Memang luar biasa, Malaysia keren sih.
Untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, stasiun TNB seperti ini kegunaannya untuk apa sih? Coba untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang tahu, tolong Bang Toha dibagi informasi. Sebab di kampungnya Bang Toha tidak ada hal seperti ini ya, tidak ada stasiun TNB seperti yang ada di Malaysia. Ini namanya stasiun atau apa sih sahabatku semua? Kalau Bang Toha menamakan stasiun ini salah apa enggak? Dan di Malaysia sahabatku semua, saat di pasar raya ataupun di tempat-tempat perbelanjaan pasti akan memutar lagu raya. Kalau di kampungnya Bang Toha atau di Indonesia itu tidak ada lagu raya ya, tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia dimanapun berada, di mobil, di tempat-tempat perbelanjaan pasti akan memutar lagu raya. Ini pun memutar lagu raya loh tadi di pasar raya ini. Jadi kalau di Malaysia, kemeriahan saat Lebaran itu memang benar-benar disambut dengan gembira luar biasa. Dan ada lagu rayanya. Bahkan setiap tahun di Malaysia selalu ada lagu raya terbaru. Kemudian iklan raya. Nah, ini yang tidak ada di Indonesia. Kalau di Malaysia saat menjelang Lebaran seperti ini, banyak orang yang membuat iklan raya. Rame banget iklan raya, lagu raya. Meskipun banyak lagu raya versi terbaru, tetapi kalau dari pendapatnya Bang Toha itu lebih suka lagu raya versi lama. Karena memang benar-benar sedap ya saat didengar. Bukannya lagu raya versi baru itu tidak sedap, tetapi lebih sedap lagu raya versi lama. Untuk sahabat-sahabatku yang dari Malaysia, suka lagu raya versi lama atau versi baru? Tapi di Indonesia sahabat-sahabatku semua sekarang juga mulai mengikuti tren seperti di Malaysia, yaitu mulai menggunakan lagu raya. Nah, di Indonesia sekarang yang lagi rame, yang lagi viral adalah lagu raya Alamak Raya Lagi. Itu paling rame di Indonesia dan sudah dinyanyikan beberapa artis-artis daripada Indonesia. Tapi sangat positif juga ya sahabatku semua. Jadi bisa mengenal satu sama lain. Dan saya pun juga agak terkejut. Ternyata lagu raya yang ada di Malaysia viral di Indonesia. Jadi kalau di Malaysia tuh memang saat menjelang Lebaran di mana-mana itu ada lagu raya sahabatku semua. Jadi lagu raya itu bergema di tempat-tempat perbelanjaan seperti mall, pasar raya, semuanya ada lagu raya. Di sini ada yang berbeda sahabatku semua dengan di Indonesia. Kalau di Malaysia, kalau pagi itu ada pasar segar ya, atau pasar untuk berbelanja para warga kampung di sini. Tetapi kalau malam seperti ini sepi. Jadi tidak ada yang menjual makanan ataupun minuman di dalamnya. Kalau di Indonesia, pasar meskipun paginya menjual barang-barang dapur, tapi malamnya nanti biasanya akan dipakai untuk menjual makanan. Tapi kalau di Malaysia ditutup sahabatku semua, nggak ada yang jualan. Jadi kalaupun ada yang jualan itu di tempat lain ya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya pun juga sangat bersyukur sekali sahabatku semua. Selama saya bekerja di Malaysia mendapat bos yang begitu sangat baik dan setiap tahunnya selalu mendapat uang raya. Dan kali ini saya akan buka dapat uang raya berapa. Ini bukan berarti saya pamer atau saya istilahnya begitu saja kok dipertontonkan. Tetapi ini merupakan salah satu bentuk dari rasa bahagia saya sahabatku semua, dan sama sekali tidak ada niat untuk pamer ya, atau istilahnya untuk tunjuk-tunjuk, nggak ada. Tetapi ini sebagai bentuk rasa syukur saya yang begitu sangat bahagia ketika mendapat uang raya daripada bos saya yang begitu baik selama saya bekerja di Malaysia. Masya Allah, dapat bonus raya sahabatku semua. Kira-kira ini berapa? Saya akan hitung sahabatku semua. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 200 sahabatku semua. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin.
Bersyukur saya selama merantau di Malaysia dapat bos yang begitu sangat baik, dan ini pun nanti akan saya kirim ke kampung halaman, karena kalau saat raya seperti ini juga memang di mana-mana butuh uang lah, agak cukup lumayan untuk beli baju anak dan istri, untuk kue mui. Masya Allah, bersyukur sekali saya, ya Allah ya Robbi. Dan ini kalau dirupiahkan sekitar hampir 7 jutaan, 7 juta ya, hampir 7 juta kalau dirupiahkan. Jadi sekali lagi ini bukan saya niat pamer, tetapi sebagai rasa bentuk syukur saya dan kebahagiaan saya ketika saya selama bekerja di Malaysia begitu dihargai jerih payah saya, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dapat bonus raya setiap tahunnya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Inilah cerita saya selama merantau dan bekerja di Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sekian videonya. Ini sekali lagi ya sahabatku semua, bukan tentang pamer lah. Kadang-kadang saya sudah cakap seperti ini, nanti takutnya netizen salah paham ya. Karena saya tidak sedikit pun berniat pamer, ini sebagai bentuk rasa syukur saya, sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan saya. Pada intinya kalau kita bekerja dengan sepenuh hati, kita bekerja dengan secara baik-baik, dengan resmi, insya Allah pasti akan ada rezeki yang selalu ada. Jadi pada intinya kalau kita merantau di negara orang, yang terpenting jaga adab sopan santun. Yang resmi kalau merantau ya sahabatku semua, biar kita di negara orang ini aman-aman aja. Dan tentunya sahabat-sahabatku semua, setiap orang memiliki pengalaman cerita hidup yang berbeda-beda. Mungkin saat ini selama saya merantau, alhamdulillah mendapatkan cerita dan pengalaman yang begitu sangat-sangat membuat saya rasa bersyukur berulang-ulang, karena selama saya bekerja di Malaysia berjumpa dengan orang-orang baik, bos-bos yang sangat baik, itu yang membuat saya sangat bersyukur ya sahabatku semua. Sekali lagi, setiap jalan cerita hidup orang itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Jadi pada video kali ini bukan saya pamer, tetapi saya sangat bersyukur selama saya merantau di Malaysia dapat bos yang sangat baik hati. Setiap tahun saya selalu dibagi uang raya, dan tentunya uang raya ini benar-benar sangat berharga, sangat berarti untuk keluarga saya yang di kampung halaman, untuk mengobati rasa sedih saya ketika nggak bisa berkumpul bersama anak istri. Paling tidak saya bisa mengirimkan sedikit rezeki saya untuk kebahagiaan anak dan istri saya selama berada di kampung. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.